selamat sore Pak Kurniadi. Assalamualaikum, Pak. Iya, sore juga Bu Tresa. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya nih? Sore ini nih yang hujan yang sendu ini Pak. Masih semangat nggak Pak? Alhamdulillah Bu, masih semangat. Apalagi hujan-hujan Heeh. ditemani ini kue-kue tradisional. Wah, Gila, hebat ini ya Pak semangat. ya. Semangat ya Pak Iya, ya. Nah, iya. apa nih Pak? Ada yang mau Bapak ceritakan nggak nih sama saya nih? Ini Bu, agak sedikit berkurang sih Bu semangatnya nih. Loh, kok jadi berkurang? Tadi katanya semangat nih Pak. Apa nih? Memangnya kenapa nih Pak? Cerita, ayo. Kebetulan saya ada waktu nih Pak. Kalau Bapak mau sih, Iya, tadi sharing sama tadi di saya. sekolah sih agak berkurang. Nah, di sini semangat, tapi saya ingin ceritakan kekurangan yang semangatnya tadi Bu Tresa. Oh iya, apa tuh Nah, Pak? sepertinya saya perlu ini teman untuk sharing terkait permasalahan Hmm, yang saya alami lah gitu, Bu Tessa. Saya ingin bicara tentang masalah iya. yang saya rasakan saat ini. Oh iya. Kalau boleh ya Pak ya, saya siap nih Pak. Jadi teman sharing Bapak nih hari ini. Saya menyiapkan waktu lah untuk Bapak gitu. Iya, alhamdulillah. Apa tidak mengganggu waktu Bu Teresa? Alhamdulillah enggak sih Pak, kan sekarang udah enggak jam sekolah kan Pak. Jadi bisa lah nanti 10 menit saya bisa atau saya siap untuk mendengarkan cerita dari Pak Kurni. Ya, iya. Ini Bu Teresa ya, terima kasih Bu Teresa ya Ya, udah mau berikan kesempatan waktunya buat saya. oke. Begini Bu Teresa, ini Hmm, akhir-akhir ini di proses pembelajaran saya, khususnya mata pelajaran hmm, IPS itulah ya Bu Teresa ya, saya melihat hmm. murid itu kurang antusias dalam menerima pelajaran saya. Nah, jadi membuat saya rasa ada sesuatu yang kurang gitu dalam pembelajaran saya. Oh, oke, begitu ya Pak ya. Jadi hari ini nih kita akan membahas tentang siswa Bapak yang kurang antusias ya Pak belajar di dalam kelas. Iya benar Bu Teresa. Oke. Jadi hari ini sepertinya bakalan banyak nih yang akan kita bahas nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, apa sih yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya sih ingin sekali mendapatkan solusi dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi terkait Hmm, kurangnya antusias siswa belajar di kelas itu, Bu. oke, baik Pak Kur. Jadi eh, harapan Bapak ya gitu di akhir percakapan kita, di akhir perbincangan kita, sharing kita hari ini, Bapak mendapatkan solusi ya Pak ya terkait masalah yang Bapak alami. Gitu ya Pak ya? Betul nggak Pak? Iya, Bu, benar, Oh, benar begitu gitu. harapannya, Bu. Oke. Menurut Pak Kur gitu, antusias anak dalam pembelajaran IPS itu seperti apa sih Pak idealnya? Kalau menurut Bapak? Idealnya sih, Bu, sebagai guru IPS Hmm, itu, saya ingin ya, sekali siswa bisa terlibatlah aktif serta antusias dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampu, Bu. Khususnya di dalam oke. kelas mereka bisa tertariklah gitu menyimak materi-materi yang saya sampaikan gitu agar mereka lebih bersemangat, Oke. senang, bisa aktif Mhm. dan mengerjakan tugas dengan baik gitu. Jadi tidak tidak asal-asalan gitu, Bu. Iya, ya betul. Jadi menurut Pak Kurnia, idealnya pembelajaran Bapak, pembelajaran IPS itu anak anak di dalam apa sorry, jadi idealnya siswa yang antusias di dalam kelas ketika pembelajaran Bapak itu terlihat aktif, kemudian tertarik menyimak materi yang disampaikan Bapak, kemudian bersemangat, senang, aktif. Kemudian tadi yang, mengerjakan tugas dengan sangat baik, itu menurut Bapak. Nah, kalau kira-kira nih Pak, kalau kita tuangkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira, eee, di skala berapa sih, Bapak bisa menggambarkan anak Bapak yang tidak antusias itu gitu? Kira-kira berapa nih skalanya dari 1 sampai 10?
Iya, Bu Teresa. Uh, Menurut saya sih kalau diperkirakan dengan skala angka gitu ya, Mhm, nah ya. sangat bervariasi juga sih Bu Teresa. Tapi dominannya Mhm. itu di kisaran angka 6 lah Bu Teresa. Oke, di angka 6 ya Pak ya. Jadi menurut Pak Pur itu angka 6 itu antusias belajar siswa itu di dalam kelas kurang ya? Gitu ya Pak ya? Jadi angka Iya 6, benar Bu. skala 6 tadi, Iya benar sekali Bu. seperti itu. Jadi saya harap ya Pak, semoga Iya, ya kita bisa menurut saya mendapatkan sih, solusi. Ya, ya Pak. iya Lanjutkan Pak. menurut saya sih memang perlu solusi Bu. Perlu Perlu solusi. solusi. Oke, semoga perbincangan kita hari ini mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak terkait permasalahan yang Bapak temui hari ini. Amin, amin. Mudah-mudahan Bu, semoga mendapat Ya, solusi ya Bu. oke. Baik Pak Kur. Jadi menurut Pak Kur nih ya, ada tidak sih hambatan atau gangguan yang menyebabkan murid-murid yang kurang antusias tadi tuh, yang Bapak bilang itu, eh, kayak misalnya ada nggak sih hambatan atau gangguannya gitu? Atau apa yang menyebabkan anak itu sehingga tidak antusias di dalam kelas gitu? Kalaupun ada, misalnya apa tuh Pak gangguan atau hambatan tersebut? Iya. Iya Bu Teresa, kalau saya amati kembali ya, saya ingat kembali Mhm, tentang pembelajaran yang telah saya lakukan, hal-hal yang mhm. membuat murid saya kurang antusias itu adalah media dan metode pembelajaran yang memang mungkin saya kurang bervariasi serta kurang Oke, menarik sehingga membuat mereka merasa kurang tertarik lah gitu Bu Teresa, merasa bosan dan bisa sering tertidur lah di kelas itu. oh gitu ya Pak ya. Jadi siswa yang tadi Bapak kurang kurang memvariasikan metode pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi sehingga siswa kurang kurang antusias Iya dalam Bu, benar. pembelajaran. Oke, nah menurut Pak Kur nih, apa yang menjadi kekuatan Pak Kur untuk mencapai tujuan tersebut atau solusi tersebut gitu? Apa kekuatan Pak yang Pak Kur punya? Iya, iya Bu Teresa. Menurut saya sih yang saya rasakan gitulah ya kan. Kekuatan yang saya Mhm. punya itu untuk mencapai tujuan tersebut adalah kemampuan saya untuk menggunakan IT dalam merancang Oke. proses pembelajaran seperti menggunakan games misalnya kan, nah menggunakan Mhm. media PowerPoint dalam bentuk Mhm. gambar, video pembelajaran, Iya. nah itu sih eh, kayaknya menjadi kekuatan saya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nantinya Bu Reza. Oke. Nah, Pak Kur kan tadi sudah menguasai IT gitu, kemudian memvariasikan metode pembelajaran. Nah, jadi kan dari kekuatan yang Pak Kur miliki tadi seperti menguasai IT, apa sih yang Pak Kur pikirkan untuk menjadi solusi atau solusi apakah sih? Solusi seperti apa sih yang ingin Pak Kur lakukan dalam menyelesaikan masalah Pak Kur tadi? Rencana yang terpikirkan saat ini adalah saya Mhm. ingin merancang pembelajaran yang bisa mengasikkan lah untuk murid saya gitu dengan menggunakan Oke. berbagai sumber belajar yang Mhm. beragam seperti video YouTube, seperti TikTok, media Ya. sosial, games yang bisa digunakan murid dalam belajar seperti quizzes. Nah, itu mungkin bisa menarik untuk bisa membuat metode pembelajaran ataupun bahan ajar untuk disampaikan kepada murid-murid saya. Oke. Wah, hebat ya Bapak nih ya punya TikTok lagi tuh. Bapak bisa biasa main TikTok nih sepertinya ini ya, anak media sosial banget Iya, gitu ya. Bu. TikTok Baik, itu kan Pak. memang sarana paling cepat untuk menyampaikan pesan Betul kepada murid ya, sekali. Bu ya. Betul sekali, Pak. Saya setuju sih sama Bapak. Mengikuti perkembangan zaman ya, Pak ya. Betul enggak, Pak? Iya, itu. Oke, Ya, Ibu kan Pak. ada TikTok juga, Bu ya.
Iya dong, karena saya mengikuti perkembangan zaman, Pak. Itu bisa kita manfaatkan juga dalam media pembelajaran seperti Follower, yang Bapak follower. bilang tadi. Oke, baik, Pak. Kalau sudah ada, jadi kan Bapak tadi udah ada nih memaparkan ide-idenya. Tentunya butuh rencana aksi dalam mencapai tujuan tersebut ya, Pak ya. Lalu apa rencana aksi yang Pak Kur ingin buat Iya, kira-kira? Oke, Pak Kur? iya Bu Teresa. Rencana aksi Hmm. saya adalah saya akan ini segera melaksanakannya Hmm. secepatnya lah Bu Teresa agar Oke. menurut saya itu bisa dengan cepat lebih aktif kembali dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin mulai besok sudah bisa mulai dengan merancang RPP-nya terlebih dahulu lah Bu Teresa. Nah itu kan hal yang paling Oke. mendasar dalam kita untuk menyampaikan materi kepada uh, anak didik kita. Oh gitu. Wah, berarti Bapak langsung merealisasikan rencana-rencana Bapak ya. Berarti Bapak sudah melis-list rencana-rencana yang akan Bapak lakukan besok ya, Pak ya. Oke, Iya sepakat Bu ya Pak. Teresa. Besok Bapak akan mulai melaksanakan perencanaan yang Bapak buat. Oke Pak Kur, ini kan sudah hampir di akhir-akhir obrolan kita nih. Kalau boleh nih Bapak simpulkan kira-kira apa yang Pak Kur sudah dapatkan dari obrolan kita sore ini Pak Kur? Iya Bu, di awal percakapan kita tadi kan saya bingung Mm-mm. bingung sekali terhadap masalah yang saya hadapi. Setelah saya sharing dengan Ibu Teresa, sekarang saya merasa lega karena sudah menemukan Hmm. solusi atas masalah yang saya hadapi. Saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya. Nah, itu merupakan salah satu sarana paling penting sekali agar antusiasme murid saya seperti menggunakan media yang bervariasi dan proses Oke. pembelajaran yang saya lakukan itu lebih menarik. Oke, baik Pak Kur. Jadi Pak Kur akan berusaha melakukan rencana-rencana dalam menyelesaikan masalah Pak Kur ya, dengan merancang pembelajaran yang dimaksudkan. Kemudian rencana ini juga akan dilakukan mulai besok atau dalam waktu dekat. Betul nggak Pak Kur? Benar Bu Teresa, tepat sekali. Nah, ya, oke Pak Kur. Kita bisa ketemu lagi dan janjian lagi buat ngobrol, buat mengobrol kembali progres dari rencana aksi Bapak. Saya penasaran nih Pak, progres Bapak nanti setelah melakukan atau melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan. Semoga rencana aksinya dapat berjalan dengan lancar, serta tentunya tujuannya juga tercapai, solusi atau apa kegalauan Bapak, permasalahan Bapak juga bisa teratasi gitu. Makasih ya Pak sebelumnya Bapak sudah mempercayakan permasalahan Bapak kepada saya untuk bisa kita sharing bersama gitu. Iya. Amin. Terima kasih juga atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya bisa sharing, bisa berbagi tentang permasalahan saya ini Bu Teresa. Terima kasih sekali lagi buat Bu Teresa. Ya sama-sama Pak Kurniadi. Sehat terus ya Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Teresa. Waalaikumsalam Pak Kurniadi.